Assalamualaikum, malam semua. Terima kasih telah menghadiri rapat yang telah dilakukan sebelumnya. Saya ingin menanyakan sesuatu kepada kawan-kawan semua. Apakah ada yang keberatan karena jadwalnya diselenggarakan pada malam hari? Kalau dari saya tidak keberatan sih Pak, karena job saya nanti akan digantikan oleh rekan tim saya. Saya juga tidak keberatan sih Pak. Departemen lainnya? Saya juga tidak keberatan kok Pak, soalnya kebetulan juga itu tadi tugas saya sudah selesai sejak sore tadi. Baik, oke. Saya juga tidak keberatan Pak, soalnya untuk pengawasan proses produksi sekarang dipegang oleh asisten saya. Oke, kalau begitu jika tidak ada yang keberatan, maka saya akan mulai rapatnya sekarang. Baik Pak. Oke, jadi seperti yang kita ketahui ini kan ya, kita itu perusahaan ini kan menjual produk baju polos. Dan baju polos itu tidak pernah berubah tampilannya. Dan di sini saya akan memberikan usulan agar produk baju polos itu nantinya dapat ditempeli sesuatu agar tampilannya itu berubah dan jadi lebih menarik. Dan saya ingin perubahan tersebut dilakukan secepatnya. Bagaimana? Maaf Pak Bayu, itu masih di mute Pak Bayu itu. Ya tadi maaf sempat terputus gangguan koneksi. Oke, siap. Bagaimana, ada pendapat dari departemen yang lain untuk usulan saya ini? Bagaimana dari departemen kepala produksi Bapak Bayu? Ada saran untuk pendapat saya? Saya ada Pak, saya setuju. Tapi yang dimaksud dengan ditempelkan sesuatu itu yang seperti apa ya Pak ya? Maksudnya itu bagaimana Pak? Saya juga kurang paham untuk ditempelin sesuatu ini pada baju tersebut. Tapi mungkin biasanya itu Bapak Rizky bagian pengadaan itu tahu. Gimana Pak, Bapak Rizky? Interupsi itu maksudnya ditempel itu seperti tempel sablon gitu ya Pak? Tempel sablon, tempel kain, atau tempelnya tempel bordir Pak? Ya itu, pilih salah satu aja dari yang Bapak sebutkan itu. Bagaimana ada? Oke, silakan. Untuk biaya pembelian itu ada batasan harganya nggak Pak? Untuk pembelian bahan bakunya itu tergantung pendapatan perusahaan. Jadi kalau bisa itu biaya yang dikeluarkan itu tidak begitu tinggi. Bagaimana? Oh iya Pak, jadi kami ini mencari bahan baku yang sesuai dengan budget perusahaan, entah itu membeli tempelan kain, sablon, atau bordir, seperti itu Pak. Nah, ya bisa jadi. Oh iya, di sini waktu saya tidak banyak kawan-kawan, jadi saya akan akhiri rapat sampai di sini ya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semua paham apa yang dimaksud dari rapat tadi? Intinya, pemimpin ingin kita membeli bahan baku dengan pengeluaran yang kecil. Tapi, hampir seluruh bahan baku tersebut harganya sama di pasaran. Bagaimana cara kita menentukannya? Lebih baik kita diskusikan lewat Zoom. Bagaimana? Oke, setuju. Baik, Pak. Oke, saya akan kirimkan linknya.
Tes. Apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas. Oke, mari kita ulas hasil rapat dengan direktur tadi ya guys. Baik, saya akan menjelaskan menurut apa yang saya tangkap ya, kepada Bapak sama Bu. Tadi yang saya tangkap itu pemimpin itu ingin kita nyari itu bahan baku yang biayanya itu paling rendah, yang sesuai dengan budget dari perusahaan kita, dari pendapatan. Nah, kita itu disuruh untuk milih antara template sablon, template kain, atau template-nya template bordir. Itu yang paling bagus, itu yang mana? Yang paling murah gitu. Saya paham kalau itu, tapi dari harga dari ketiga bahan baku itu, jika dibeli dalam banyak, itu harganya pasti sama. Nah, bagaimana cara kita menentukannya? Bagaimana kalau kita gitunya pakai metode TCO aja untuk nyari yang paling murah? Saya setuju sih kalau pimpinan ingin mengeluarkan kos rendah-rendahnya. Kualitasnya itu buruk sekali gitu. Saya takutnya nanti produk yang dihasilkan itu nantinya akan sangat buruk atau tidak layak untuk dijual. Saya juga sempat kepikiran tentang hal itu sih. Apabila mutu produk itu buruk, maka profit perusahaan kita kan jelas pasti akan menurun kan? Ya juga. Oke, gini aja. Untuk kualitas itu kita kesampingkan dulu, kita kesampingkan dulu. Nah, di sini itu pemimpin itu inginnya kita itu cari yang paling murah, keluar kosnya itu biar cuma sedikit, supaya labanya kita itu semakin naik gitu. Itu dengan jumlahnya itu serendah-rendahnya banget, itu yang diinginkan oleh pemimpin tadi. Itu bagaimana? Tapi ya, jika kita mengesampingkan kualitas, biasanya biaya produk yang dihasilkan ini akan banyak yang rusak gitu. Jadi biaya perbaikan akan banyak sekali. Saya tidak setuju dengan ini. Oke. Kalau gitu kita kan bisa ya nyari supplier itu yang jual barangnya itu yang murah, tapi kualitasnya bagus gitu loh. Jadi kualitasnya itu tetap terjaga dengan harga yang murah gitu. Tapi bukannya itu akan membutuhkan waktu yang lama ya? Sedangkan pimpinan ingin kita menyelesaikan ini dengan secepatnya loh. Cepatnya? Tuh, Bapaknya tadi nggak jelasin itu. Saya nggak dengar kata-kata tentang secepatnya juga kok. Nggak dijelaskan juga kan deadline yang ditentukan itu sama Bapaknya. Saya ingin inovasi ini selesai dengan secepatnya, sesuai dengan keinginan direktur. Soalnya kalau tidak, yang disalahkan nanti bagian kami, bagian produksi. Bukankah itu malah egois ya Pak ya? Kalau saya itu ya sebagai pengadaan itu kalau terburu-buru cari supplier itu bisa-bisa malah ada supplier lain yang jualnya lebih murah lagi. Kita malah dapat rugi gitu. Nanti yang kalau harganya kalah kita salah milih supplier, masih ada yang lebih murah, saya yang akan disalahkan nanti. Tapi saya tetap ingin yang secepatnya. Izin masuk, apakah diskusi ini masih lama? Soalnya saya masih perlu melayani pelanggan. Saya juga ingin cepat berakhir, tapi pendapat saya sama kepala produksi itu nggak bisa sama, nggak bisa berjalan gitu. Soalnya dari apa yang saya lihat dari sini, sepertinya terdapat satu faktor yang menyebabkan perbedaan, yaitu kurang ahlinya pemimpin dalam berkomunikasi. Dalam rapat sebelumnya, pemimpin juga kebingungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dari masing-masing departemen. Saran dari saya lebih baik kalau kita mengajak pemimpin untuk mengadakan rapat kembali. Bagaimana? Oke, saya setuju. Soalnya masalah ini juga harus segera diluruskan sih. Bagaimana dengan pengadaan? Oke, baiklah. Tidak apa-apa, saya juga setuju. Oke, baiklah. Kalau gitu,
Kalau gitu lebih baik kita akhiri dulu rapat hari ini karena jujur saya harus melayani pelanggan saya. Oke, baik, terima kasih. Kita akhiri sampai di sini ya. Oke. Good. Pemberitahuan untuk seluruh mahasiswa. Mahasiswa diwajibkan untuk menggunakan kaos polos berwarna merah untuk memperingati Hari Kemerdekaan Nasional. Kaos merah kayaknya nggak punya deh. Kita coba cari di e-commerce. Bagus nih. Kita langsung hubungi adminnya aja. Tokonya masih buka, pasti adminnya fast response. Tapi kok belum dibalas juga ya? Kita coba hubungi sekali lagi. Meanwhile, in our universe. Ya, tuh. Bapaknya tadi nggak jelasin itu, saya nggak dengar kata-kata tentang secepatnya juga kok. Nggak dijelaskan juga kan deadline yang ditentukan itu sama bapaknya. Bukankah itu malah egois ya Pak ya? Nanti yang kalau harganya kalah kita salahin supplier, masih ada yang lebih murah, saya yang akan disalahkan nanti. Apakah diskusi ini masih lama? Soalnya saya masih perlu melayani pelanggan. Saya juga ingin cepat berakhir, tapi pendapat saya sama kepala produksi itu nggak sama, nggak bisa berjalan gitu. Soalnya Nggak dibalas juga. Kalau gitu kita lebih baik cari toko lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya dengar-dengar kalian ini tidak bisa memahami ya maksud dari rapat sebelumnya. Gimana? Iya Pak, benar. Jadi saya dan bagian pengadaan ini sempat menangkap tanggapan yang berbeda gitu, Pak, dari hasil rapat sebelumnya. Kalau begitu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya Pak, ada. Untuk pembuatan produk baru yang sudah dibahas sebelumnya Pak, Bapak kan meminta untuk diselesaikan secepatnya. Lah kalau boleh tahu, itu kapan ya Pak tenggat waktu secara spesifiknya itu? Kalau bisa sih akhir-akhir November bulan ini tuh produk sudah jadi dan siap dipasarkan. Begitu. Oh begitu. Gimana Ya, Bapak baik, Bayu, mungkin ada kendala sinyal ya? Atau internet saya ini ya? Itu mungkin internet Bapak mungkin. Oh ya, jadi saya ulangi sekali lagi ya Bapak Bayu ya. Jadi kalau bisa ini akhir November produk itu sudah jadi dan siap dipasarkan. Gimana? Oh iya Pak. Baik, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lain dari departemen lain? Saya mau izin bertanya Pak. Ini saya ada pertanyaan Pak. Ini agak bingung juga. Ya, silakan. Apakah dari kita memilih vendor itu, dari memilih supplier itu, apa ada pertimbangan lain Pak, faktor-faktor lain gitu untuk memilihnya selain dari segi harga gitu Pak mungkin? Kalau dari pendapat saya sendiri sih yang penting bahan bakunya murah ya. Jadi tidak ada pertimbangan lainnya. Yang penting harga bahan bakunya murah, termurah. Gimana? Maaf Pak, saya ada sedikit sanggahan Pak. Ini kan bahan baku yang termurah ya Pak. Itu tidak menjamin kualitas Pak. Jadi kualitasnya itu bisa jadi buruk sekali Pak. Jadi bagaimana kalau kita mencari bahan baku yang lain dengan kualitas yang lebih tinggi, namun harganya masih murah Pak? Bagaimana Pak? Boleh. Tapi tetap harus memperhatikan anggaran perusahaan juga ya. Gimana? Baik Pak, boleh izin menambahkan Pak? Ya, silakan. Kemarin Pak, saya sudah coba menghitung Pak untuk biaya estimasinya. Itu menggunakan metode TCOO Pak. Hasilnya itu tempelan sablon itu harganya paling murah Pak.
lebih murah daripada yang template-template lain. Iya, Jadi iya. apakah kita pakai template sablon aja ya Pak ya? Kalau memang pilihan dari bagian pengadaan itu yang termurah dan sudah dihitung baik buruknya, ya sudah, kita pilih saja tempelan sablon itu. Gimana? Oh, baik Pak, baik Pak. Kalau gitu saya bakal cari Pak itu supplier yang sablonnya itu kualitasnya bagus Pak, yang bagus, tapi harganya itu tergolong murah Pak dan terjangkau buat dana kita Pak. Oke. Untuk Departemen Administrasi, apakah ada pertanyaan? Baik Kak, izin masuk. Iya. Untuk pemasaran nanti, apakah produk ini di-display di tempat yang sama ya Pak? Iya, pasti. Kita tetap kondisikan di departemen store yang sama juga, dan online shop atau e-commerce yang sama juga. Begitu. Gimana? Baik Pak. Baik, terima kasih. Oke, apakah ada pertanyaan lain atau mungkin masukan untuk saya agar tidak terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan konflik antar entitas? Mohon Pak, saya ada masukan untuk Bapak. Iya. Silakan Bapak. Jadi masukan saya itu untuk penjelasan ke depannya, Bapak bisa menjelaskan mungkin lebih detail dan lebih jelas itu penjelasannya agar yang ditangkap antar departemen ini sama maksud Bapak ya, dan tidak akan terjadi konflik lagi seperti itu. Baik. Baik, kalau begitu terima kasih Bapak Bayu atas masukan untuk saya. Kalau begitu kita sudah clear semua masalah ini. Jadi sekian rapat hari ini. Jika saya ada kata-kata sebelumnya, mohon maaf. Oke, saya tutup rapat pada malam ini. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 네 어깨에 묻은 립스틱들 나는 절대로 용서 못해 매일 하루에 수십 번 꺼져있는 핸드